Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, apa kabar kalian malam hari ini? Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu tambah sehat, tambah semangat, tambah antusias untuk menjalani hidup ini. Semoga Bapak Ibu selalu diliputi oleh rahmat, nikmat, dan keridhaan Allah, dikaruniai rezeki yang lancar, barokah, dikaruniai anak istri yang soleh-solehah, dikaruniai suami yang soleh, dan kita hidup di dunia ini betul-betul bahagia dan bisa menanam kebaikan, kebajikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti ketika kita pulang menghadapnya kita punya bekal yang cukup. Alhamdulillah Bapak Ibu, kali ini kita akan mengkaji tentang rahasia sukses orang-orang Jepang. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Jepang merupakan sebuah negara kecil yang maju luar biasa. Jepang itu pada tahun 900-an pernah ikut dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Jepang itu mampu berperang dengan gagah berani melawan Amerika dan sekutu-sekutunya. Kita tahu bahwa tahun 45 itu Jepang kalah telak melawan Amerika dan sekutu-sekutunya dengan dijatuhkannya bom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketika Jepang luluh lantak, maka penjajahan Jepang di Indonesia berakhir. Mereka pulang ke negerinya dan mereka mulai membangun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, Jepang walaupun mereka kalah dalam perang, mereka tetap punya semangat dan antusias. Mereka sangat optimis untuk bisa bangkit dan menjadi negara maju. Kita tahu bahwa pasca Jepang runtuh tahun 45, Jepang terus berbenah, belajar, dan akhirnya mereka bisa berubah. Bapak Ibu sekalian, secara usia dari tahun 45 seakan-akan Jepang dengan Indonesia tidak terlalu jauh. Jepang tahun 45 hancur luluh dan mulai membangun kembali, sedangkan Indonesia tahun 45 baru merdeka. Nah, sekarang kita pelajari mengapa orang-orang Jepang itu bisa sukses. Mengapa orang Jepang itu sangat antusias untuk meraih sukses. Pencapaian-pencapaian yang mereka peroleh itu luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama, Jepang adalah negara yang penuh dengan keramah tamahan. Jamak kita ketahui bahwa salah satu kota terbesar di Jepang adalah Tokyo. Tokyo merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di dunia. Tokyo punya sebuah kota yang sangat ramai, tepatnya di kota Shibuya, di mana di kota ini pernah dilaksanakan syuting film Hachiko, film Too Fast Too Furious atau Tokyo Drift, dan sebuah film Resident Evil terbaru. Di Jepang ini ada ribuan orang yang menyeberang jalan setiap menitnya. Mereka berjalan dengan cepat dan antusias. Mereka bergegas menuju alamat dan tujuan yang mereka tuju masing-masing.
Tetapi walaupun begitu, mereka tetap menjaga yang namanya keramah tamahan. Bukan hanya itu, ketika ada di kereta api, mereka tetap memberikan prioritas tempat duduk bagi orang-orang yang lebih sepuh, bagi para lansia, ibu hamil, dan orang-orang yang sedang sakit. Jepang merupakan sebuah negara yang sangat menghargai pejalan kaki. Mereka juga menghargai orang-orang asing yang datang dan bertandang ke negerinya. Jepang juga sangat menjaga kebersihan. Mereka terbiasa untuk antri dalam setiap momen. Mereka juga menjaga ketika berkendara sehingga sedikit sekali membunyikan yang namanya klakson. Jepang merupakan sebuah negara yang cenderung individualis karena memang negara kota-kota. Tetapi walaupun mereka sangat individualis, mereka sangat punya sopan santun. Mereka punya kebiasaan membungkukkan badan ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Membungkukkan badan merupakan wujud dari ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua, sebuah karakter atau sifat yang membuat orang Jepang menjadi luar biasa adalah trust atau kejujuran. Di mana Jepang itu bukan hanya terkenal sebagai negara yang punya penduduk super besar sehingga wilayahnya sangat padat. Bahkan Tokyo merupakan salah satu kota yang mempunyai biaya hidup paling tinggi di dunia. Bapak Ibu sekalian, Jepang itu merupakan sebuah negara yang luar biasa. Mereka menjaga kejujuran. Mereka berusaha untuk bagaimana bisa dipercaya oleh orang lain, bagaimana agar mereka itu menjadi orang yang terpercaya dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, sesuatu yang luar biasa dari Jepang adalah apa Bapak Ibu? Harga diri. Mereka sangat menjaga harga diri. Jepang adalah sebuah negara yang sangat ulet. Mereka itu sangat antusias dan semangat dalam bekerja. Mereka jauh dari sifat malas-malasan. Bahkan mereka itu jauh dari budaya meminta-minta. Memang Jepang itu negara maju, negara makmur. Tetapi nyatanya tidak semua orang Jepang itu makmur dan kaya raya. Dan ini memang menjadi fitrah dimanapun. Di mana-mana juga tetap ada orang yang miskin, orang yang biasa-biasa. Tetapi di Jepang mereka tidak mau meminta-minta. Bahkan mereka bukan hanya tidak mau meminta-minta, tetapi mereka juga orang Jepang itu menerima tips saja merasa malu. Bagi mereka, orang-orang semacam para satpam, pelayan itu tidak terbiasa dengan menerima tips. Bahkan para pejabat-pejabat Jepang itu sangat punya komitmen yang sangat tinggi. Misalnya saja ketika mereka tertangkap basah korupsi atau bahkan masih diduga korupsi, mereka siap mundur dan mengundurkan diri. Bahkan mereka
rela untuk bunuh diri. Mengapa? Karena mereka sangat malu ketika mereka telah melakukan sesuatu yang tidak baik, ketahuan melakukan korupsi dan sejenisnya. Hal ini berbeda dengan rakyat Indonesia, dengan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Buru-buru mereka mundur dari jabatan. Sudah jelas-jelas ada bukti, ditangkap, dipenjara, mereka masih senyum, masih bisa tertawa. Bahkan mereka membela diri, banding, bahkan kasasi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa rezeki itu sangat berpihak kepada orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang selalu menjaga diri dan menjaga harga diri. Inilah sebuah mental luar biasa yang disebut dengan mental kaya. Maka dari negeri Jepang kita banyak belajar bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang sukses. Maka yang pertama kali kita bangun adalah karakter. Karakter, kebiasaan, habit, keyakinan itu kita bangun. Bagaimana kita menjadi pribadi yang ramah tamah, pribadi yang punya sopan santun, punya interest terhadap orang lain, respect kepada orang lain. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana agar kita menjadi pribadi yang trust, punya rasa kejujuran, jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap siapapun. Karena sesungguhnya setiap yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir dengan orang lain, dengan polisi, dengan aparat, dengan KPK. Tetapi kita cukup takut kepada Allah Tuhan kita. Ketika terbersih dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang merugikan bagi orang lain, maka kita ingat bahwa ini tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian sikap berikutnya yang bisa kita ambil dan kita petik dari bangsa Jepang adalah harga diri. Mereka punya harga diri yang sangat tinggi. Mereka punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Sehingga Jepang walaupun secara geografis negaranya sangat kecil, tetapi mereka punya potensi luar biasa dan diakui oleh seluruh dunia. Bapak Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe tombol di bawah ini agar berbunyi loncengnya ketika nanti saya update video-video terbaru di channel Sukses Berkah Official ini. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Akhir qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.